Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pro justisia. Ketemu lagi dengan saya, Supistanto SMH. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan atau sedikit berbagi, katakanlah, terkait dengan bagaimana membuat jawaban dalam peradilan perdata. Ya, pada video sebelumnya kita juga sudah membahas kaitannya jawaban untuk beracara di PT UN. Nah, sebenarnya dalam konteks pembahasan ini, jawaban eksepsi maupun rekopensi ini tidak jauh berbeda dengan yang sudah kita bahas pada video-video yang sebelumnya. Tapi di sini kita akan kembali lagi sedikit mengulas terkait dengan bagaimana cara untuk membuat satu jawaban terhadap gugatan di perkara perdata. Ya, rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, ya. Tadi kita sudah melakukan perkuliahan bersama. Cuma karena kalau melalui perkuliahan Zoom itu kendalanya adalah kendala teknis terkait dengan jaringan internet stabil atau tidak dan lain-lain. Jadi kita sempat tertima. Sekarang kita coba akan melanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu terkait dengan jawaban dari tergugat, eksepsi, dan rekopensi. Nah, pada prinsipnya, jadi jawaban tergugat itu adalah berkaitan dengan menjawab hal-hal yang disampaikan oleh pihak penggugat dalam dalil gugatannya. Jadi dalam proses ini nanti setelah penggugat melakukan gugatan, kalau tergugat membuat jawaban ini bisa berupa jawaban terkait dengan tangkisan atau jawaban terkait dengan pokok perkara. Nah, ini secara hukum sebenarnya tidak ada aturan harus tertulis. Sehingga dalam AIR maupun RPG untuk perdata itu dapat melakukan lisan. Cuma dalam praktek banyak yang kemudian memang untuk membuat jawaban itu harus secara lisan. Nah, jawaban yang dibuat tergugat ini kemudian nantinya akan ditanggapi oleh pihak penggugat dalam suatu jawaban yang tertulis juga, yang kita kenal dengan nama replik. Nah, replik ini dia akan menanggapi hal-hal apa saja yang disampaikan oleh si tergugat. Apakah dia mengakui atau menolak gugatan-gugatan yang telah diajukan atau dalil-dalil dari penggugat yang telah diajukan dalam gugatan penggugat tersebut. Ini namanya replik. Nah, atas replik dari penggugat ini, kemudian dari pihak tergugat menjawab lagi dengan apa yang disebut sebagai duplik. Ya. Nah, proses gugatan, kemudian jawaban, eksepsi, dan seterusnya, replik, duplik, ini lazim disebut dalam hukum acara itu adalah jawab dijawab. Jadi prosesnya seperti itu, ada jawab dijawab. Ini belum ada perdebatan dari proses hukum, hanya secara tertulis saja perdebatannya. Ya, rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, tadi sempat kita singgung bahwa jawaban tergugat itu ada dua macam, yaitu jawaban yang terkait dengan langsung pokok perkara dan jawaban yang tidak terkait langsung dengan pokok perkara. Yang tidak terkait langsung dengan pokok perkara ini kita sebut juga sebagai tangkisan biasanya atau eksepsi. Dan kemudian yang kedua yaitu yang langsung mengenai pokok perkara ini adalah berkaitan ada dua poin, yaitu bisa jadi jawaban tergugat ini berupa pengakuan atas dalil gugatan dari penggugat, atau juga justru sebaliknya jawaban ini adalah berupa bantahan terkait dengan dalil gugatan dari penggugat. Nah, tujuannya apa? Untuk yang kaitannya dengan pengakuan ini, tujuannya adalah membenarkan bahwa isi gugatan itu seperti apa. Atau misalkan dalam gugatan itu disebutkan pernah menikah, pasang suami istri, nama Pak Ratno, Bu Ratni, kemudian, dan itu memang benar, maka dari tergugat biasanya akan membenarkan bahwa benar Ratno Ratni pernah menikah dan mempunyai anak 2 atau 3 dan seterusnya. Yang kedua, ini jawaban tergugat kaitannya bantahan. Bantahan itu tujuannya adalah menolak agar gugatan dari penggugat ini ditolak. Contohnya misalkan bahwa Ratno dan Ratni ini setelah menikah meninggalkan harta 4 bidang tanah pekarangan, 3 bidang tanah sawah. Nah, ini kemudian bisa dibantah. Bantahan ini bisa berupa
bahwa peninggalan itu kurang dari itu atau lebih dari yang disebutkan dalam gugatan. Jadi bantahan-bantahan ini tentunya harus juga nanti dipertimbangkan dengan bagaimana kita membuktikan ketika kita membantah. Dan dalam membuat pengakuan pun kita juga harus berhati-hati, karena apa? Pengakuan yang dibuat di hadapan persidangan itu adalah bukti yang kuat. Jadi hati-hati, kalau memang pengakuan itu tidak akan memberikan implikasi apapun dalam perkara, sebisa mungkin kalau ada implikasi ya silakan, tidak masalah. Tapi kalau misalkan nanti diperkirakan ada implikasi hukum terhadap perkara itu yang mungkin bisa mempengaruhi kita menang atau kalah, maka sudah sewajarnya jika itu sebisa mungkin jangan diakui secara tegas kalau memang kita tidak punya bukti. Tapi kalau kita punya alat bukti yang kuat nanti mendukung dalam pembuktian, maka silakan dibantah. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, yang berikutnya adalah terkait dengan jawaban dari tergugat tentang tangkisan. Jadi tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara. Nah, ini disebut kita mengenai eksepsi. Ya, eksepsi ini adalah membantah dari tergugat ini membantah atau menangkis terhadap gugatan. Akan tetapi ini tidak langsung berbicara tentang pokok perkara, tapi lebih pada kaitannya syarat-syarat atau formalitas dari gugatan yang disebutkan di situ. Jadi misalkan eksepsi ini menyoroti terkait dengan ketidaksesuaian antara posita yang satu dengan posita yang lain dalam dalil gugatan, atau ketidaksinkronan antara posita dengan petitum, atau misalkan petitum yang tidak sesuai dengan arah gugatannya atau tempat ditujukan gugatan tersebut. Nah, tujuan dari eksepsi ini tentu saja untuk mengakhiri proses pemeriksaan lebih lanjut, artinya kemudian terjadi pokok perkaranya bisa saja diabaikan. Ya. Di eksepsi ini secara garis besar kita akan mengenal dua eksepsi, yaitu eksepsi terkait dengan kompetensi dan eksepsi terkait dengan agak terganggu ini rupanya. Ya, kembali lagi, saya ulangi kembali. Ya. Tadi sempat keluar, saya ulangi kembali ya. Nah, eksepsi itu saya ulangi kembali bahwa eksepsi itu pada prinsipnya ada dua secara garis besar, yaitu eksepsi terkait dengan kompetensi dan eksepsi lain-lain. Nah, pertama cara teoretiknya eksepsi ini dibagi jadi tiga, yaitu eksepsi prosesual. Ya, ini kaitannya kompetensi di pengadilan, kemudian eksepsi prosedur di luar, eksepsi kompetensi, dan yang ketiga eksepsi hukum material. Nah, eksepsi hukum material ini terkait misalkan kaitannya sah tidaknya surat kuasa. Ya, kalau prosedur di luar kompetensi ini bisa bicara tentang gugatan itu atau kita sebut juga eksepsi lain-lain. Nah, eksepsi terkait kompetensi ini kaitannya dengan kompetensi pengadilan mengadili. Jadi kita mengenal ada pengadilan tun, ada pengadilan umum, ada peradilan niaga, ada peradilan agama, ada peradilan militer, dan seterusnya. Nah, terkait dengan kompetensi ada dua, yaitu pertama kompetensi absolut, yang kedua adalah kompetensi relatif. Kompetensi relatif itu terkait dengan tingkat peradilan yang sama. Jadi misalkan antara PN Kudus, PN Semarang, PN Jepara, PN Pati, ini adalah kompetensi peradilan yang sama. Ini relatif. Itu terkait misalkan gugatan seharusnya di PN Kudus ternyata diajukan di PN Semarang atau di PN Demak misalkan. Maka itu ketika keliru dalam menentukan di mana tempat pengadilan akan digugat, kaitan dengan perdata biasa, maka itu bisa kena potensinya adalah relatif. Kalau kompetensi yang absolut itu adalah terkait dengan kewenangan pengadilan untuk memeriksa badan peradilan lain. Jadi misalkan peradilan umum, peradilan tun, atau peradilan agama. Misalkan. Misalkan gugatannya bicara tentang perbuatan melawan hukum. Ya. Di mana perbuatan melawan hukum itu salah satunya ternyata di dalam gugatannya diajukan di PN, tapi dalam gugatannya itu meminta agar sertifikat dibatalkan. Ya.
dinyatakan batal demi hukum misalkan. Nah, bisa enggak? Secara teoretik tidak bisa, praktek pun sulit. Artinya apa? Pengadilan negeri tidak punya kewenangan membatalkan tun. Karena sertifikat itu adalah hasil dari keputusan pejabat tata usaha negara. Di mana? Berarti di PT UN. Sehingga kalau itu diajukan di PN, bicara tentang PMH, perbuatan melawan hukum, dalam konteks kemudian muncul sertifikat, maka ketika kaitannya dengan adanya sertifikat tersebut, jangan sampai kemudian menggunakan kalimat batal demi hukum atau dibatalkan. Nah, yang biasanya dalam praktek itu kalau misalkan terkait dengan tanah, ada perbuatan melawan hukum, misalkan masuk tanda tangan atau yang lain, sehingga muncul itu, maka bisa diajukan di PN, tapi jangan membatalkan sertifikat, tidak bisa nanti. Itu Anda kena eksepsi terkait kompetisi absolut. Maka yang dilakukan adalah menyatakan bahwa sertifikat nomor sekian, desa X, luas sekian atas nama Mr. X, menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Nah, itu boleh. Ya, makanya harus hati-hati. Nah, eksepsi ini ya secara praktek maka dapat diajukan kalau kompetensi itu adalah biasanya diajukan bersamaan dengan jawaban. Ya, ini secara jawaban. Jika nanti bisa dilakukan di putusan selah atau di putusan akhir. Eksepsi ya. Eksepsi keluar kompetensi itu ada banyak. Yang sifat kuasa tidak sah, eksepsi error in persona, yaitu misalkan bisa salah pihak, kurang pihak, misalkan yang digugat harusnya ada 4, ternyata ada 1 lagi yang tidak digugat. Misal kita ngomong ahli waris ada 5, gugatan waris, gugatan yang lain-lain, kemudian ternyata dari ahli waris 5 ini yang ditarik hanya 2. Atau pihak-pihak terkait dalam perjanjian, maka semuanya ditarik. Kalau ada pihak yang tidak pihak luar ada ternyata misalkan yang digugat ini tidak menguasai, misalkan mendalilkan bahwa ada penguasaan tanah, sedangkan juga tidak pernah menguasai tanah, maka dikatakan salah gugatan. Error in persona. Kemudian ada juga eksepsi terkait dengan res judicata atau nebis in idem. Nah, nebis in idem ini juga hati-hati kita menafsirkan nebis in idem, karena dalam konteks hukum acara itu nebis in idem bisa muncul ketika putusan perkara yang ingkar tersebut bersifat positif. Artinya bersifat positif adalah dalam perkara tersebut putusannya adalah ditolak. Ya. Kalau putusannya NU, maka meskipun sama, meskipun gugatannya sama, maka sudah ada putusan yang ingkrah, misalkan ingkrah sekalipun, maka tidak dapat dilakukan nebis in idem. Itu di perdata. Kemudian di poin lain misalkan, meskipun putusannya positif, ditolak dan lain-lain, tapi dalam peradilan agama, gugatan terkait dengan perceraian, dengan dalil yang sama, tidak bisa kemudian di nebis in idem, karena dalam perkara perceraian itu tidak ada namanya nebis in idem. Dan yang seterusnya yaitu eksepsi terkait obscure libel, gugatannya kabur. Gugatan kabur itu misalkan antara satu berita yang lain bertentangan. Posita nomor 1 misalkan dia nomor 2 misalkan ngomong tentang waris, posita nomor 4 ngomong dia hibah. Kemudian tidak sesuai antara dalil dalam posita dengan petitum yang dimintakan. Ini bisa dinyatakan kabur. Ya. Eksepsi material itu terkait adalah dilatur, yaitu katanya apakah gugatan itu sudah saatnya diajukan atau belum, atau dikatakan prematur. Dan eksepsi peremptor, yaitu gugatan yang sudah daluarsa. Di luar eksepsi, sebenarnya pihak tergugat dapat mengajukan gugatan balik atau kita ketahui dengan rekopensi. Sehingga rekopensi ini adalah upaya dari tergugat untuk menyederhanakan daripada dia nanti gugat sendiri, maka ketika gugatan itu muncul dan dia punya peluang, kenapa tidak melakukan rekopensi? Ya, ada pertanyaan. Terus kalau ada gugatan, ada rekopensi, itu putusannya nanti jadi satu atau berbeda? Maka putusannya tetap akan menjadi satu. Sehingga dari amarnya nanti akan kelihatan putusan itu terkait dengan bagaimana pertimbangan hakim, kemudian terkait dalam putusan itu tentang eksepsinya seperti apa. Apakah ditolak atau diterima, atau tidak dapat diterima. Ketika eksepsinya
dikabulkan sebagian misalkan kaitannya dengan misalkan kurang pihak dan itu terbukti, maka biasanya majelis akan mengabaikan pokok perkara itu tidak akan diputus. Ya. Kecuali ditolak maka nanti pokok perkara akan diputus. Pokok perkara itu bisa jadi dikabulkan seluruhnya, bisa jadi dikabulkan sebagian. Demikian juga rekopensi. Ya. Nah, komposisi para pihak bagaimana dalam gugatan rekopensi? Maka komposisi para pihak yang tadinya adalah penggugat asal, maka dia kemudian ketika terjadi gugatan rekopensi, maka dia akan menjadi tergugat rekopensi. Jadi dia menjadi penggugat kopensi atau tergugat rekopensi. Sedangkan yang penggugat rekopensi yang tadinya adalah tergugat asal, maka akan menjadi tergugat konvensi, penggugat rekopensi. Ya, dan ini bisa diperiksa bersama-sama. Oke, saya kira itu terkait dengan bagaimana jawaban, eksepsi, dan rekopensi. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti setelah ini kita juga akan lanjut lagi di pertemuan berikutnya bicara tentang bagaimana pembuktian dalam hukum perdata. Ya, saya kira sekian. Terima kasih perhatiannya rekan-rekan mahasiswa. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.